apa Apa? tidak sempat absen soalnya waktu itu saya harus cuci baju waktu yang Senin kemarin. Ini hadir. Iya, tidak Ya. sempat saya absen. Dengan siapa? Ihwal Hida? Ihwal Hida Pak, NPM 12 2005 10 12. Ya, sudah di absen. Sip. Pak Yusuf, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak banyak. Dian, Pak. Pak 05 hadir di pertemuan ini, Pak. Oke, kita lanjut kuliah. Sudah di. Susah. Apa susah sebentar lagi dipakai ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Yusuf belum diabsen. Muhammad pada ahli sahabat ajmain. Ya. Jadi kita lanjut lagi kuliah perkerasan jalan. Ini ada beberapa materi untuk perkuliahan kali ini. Ini ada tugas mahasiswa di Jogja ini. Dari Muhammadiyah juga, Unismu Jogja. Jadi ada pembahasannya di sini. Kita ulang kembali beberapa pembahasan. Di antaranya jenis dan fungsi lapis perkerasan. Ini dilihat dari bahan pengikatnya. Konstruksi perkerasan ada perkerasan lentur, fleksibel pavement. Ya, perkerasan menggunakan aspal ya, sebagai bahan pengikatnya. Lapis-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Kedua, konstruksi perkerasan kaku, rigid pavement. Perkerasan ini menggunakan semen, Portland semen, PC sebagai bahan pengikatnya. Dia menggunakan plat betonnya paling atas, surface-nya. Dengan atau tanpa tulangan, bisa juga diletakkan di atas tanah dasar. Dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul langsung oleh plat beton. Kemudian yang ketiga ini adalah perkerasan komposit. Ini komposit pavement campuran antara lentur dan kaku, fleksibel dan rigid. Jadi komposit pavement ini perkerasan kaku dikombinasikan dengan perkerasan lentur. Bisa berupa perkerasan lentur, kemudian di atasnya perkerasan kaku, atau perkerasan kaku di atasnya perkerasan lentur. Ada dua. Ya. Ini bisa kita lihat perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Dari sisi bahan pengikatnya, perkerasan lentur aspalnya, perkerasan kaku ini semen. Repetisi beban, ini timbul rating, lendutan pada jalur roda. Kalau perkerasan kaku timbul retak-retak pada permukaan. Ini kalau diberikan beban akan terjadi kerusakan. Penurunan tanah dasar, kalau perkerasan lentur, jalan bergelombang, mengikuti tanah dasar. Kalau perkerasan kaku bersifat sebagai balok di atas perletakan. Kemudian dalam hal perubahan temperatur, perkerasan lentur menurut kekuatan berubah, timbul ketegangan dalam yang kecil. Perkerasan kaku dia menurut kekuatannya tidak berubah, timbul tegangan dalam yang besar. Ini contoh perkerasan dan tanah dasar ya. Jadi di atas tanah dasar dibangun, dipasang perkerasan. Dibuat ya konstruksi lapis perkerasan. Nah, konstruksi perkerasan ini lentur, flexible pavement. Ya, sudah kita tahu tentunya ini perkerasan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Dan lapisan-lapisan pengerasnya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Konstruksi ini terdiri atas lapisan-lapisan di atas tanah yang dipadatkan. Nah, lapisan ini berfungsi menerima beban lalu lintas, menyebarkan ke lapisan yang ada di bawahnya. Sehingga beban yang diterima oleh tanah dasar itu lebih kecil dari beban yang diterima oleh surface, lapisan permukaan. Lebih kecil dari daya dukung tanah. Ini ada tanah dasar, subgrade. Nah, ini aspal, base, lapisan fondasi, dan aspal surface, lapisan permukaannya ini. Ini yang langsung mendapatkan beban roda kendaraan. Nah, ini contoh distribusi beban roda pada struktur perkerasan lentur.
Perkasan lentur jalan raya. Ini lapisannya. Ya, ada surface, lapisan paling atas ini lapisan permukaan. Ada base course, lapisan pondasi atas. Sub base course, lapisan pondasi bawah. Dan lapisan tanah dasar subgrade. Ya, ini subgrade. Nah, kalau ini bisa juga ada timbunan ya. Bisa timbunan, bisa juga tidak, bahkan galian juga dari tanah dasar. Nah, ini lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas. Nah, surface-nya ini ada dua, bender course, wearing course. Jadi lapis fungsional, dan ini langsung terkait hujan, suhu, kesehatan suara. Nah, ini lapis permukaan juga ada terbagi dua, bender course dan wearing course. Ada ACWC ya, ACBC. ACWC orang kenal, ACWC, ACBC. Ada campuran. CWC dan ACBC. Ini lapis permukaan, surface. Ya. Ini lapis struktur, ini namanya lapis struktural. Kekakuan. Ronaldo Bagate, Ronaldo. Bagaimana? Sudah bisa dipahami mudah-mudahan ya. Ini lapis permukaan, surface penjelasannya. Ya. Ada lapis pondasi atas, base course, ini penjelasannya. Itu juga lapis pondasi bawah, sub base course ya. Ini gambarnya. Surface, CWC, ACBC, kemudian base course, sub base course, subgrade. Kemudian berikutnya membahas kerusakan. Kerusakan perkerasan lentur. Ada beberapa jenis, ada 6 di sini. Retak. Nah, retak, crack, misalnya retak buaya, seperti kulit buaya, retak-retaknya, segi-segi 4, gambar segi 4. Ada distorsi, ada cacat permukaan, disintegration, cacat permukaan, ada pengausan, polis agregat, ada kegemukan, bleeding, kegemukan naik ya, bleeding, flushing, ada penurunan pada bekas penanaman utilitas. Dan lubang dan sebagainya. Ini sini hanya 6. Apa saja penyebabnya? Nah, ini lalu lintas bisa saja. Karena beban sering maka terjadi rutting. Ya, rutting ini. Ada air, pengaruh air bisa rusak kalau kena hujan. Ini kelemahannya perkasan lentur. Perkasan kaku lebih kuat, ya lebih tahan terhadap air hujan. Begitu juga material konstruksi yang digunakan dalam perkerasan berpengaruh. Ya, iklim Indonesia ini iklimnya tropis. Nah, ini berpengaruh. Suhu udara, curah hujan, dan tinggi berpengaruh. Jadi penyebab kerusakan. Itu juga kondisi tanahnya, kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Ini jadi penyebab. Dan proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang bagus. Ya. Itu penyebab kerusakan tanah, beberapa kerusakan. Kemudian kita masuk sistem klasifikasi tanah. Ya. Ada beberapa ya, karakteristik sifat-sifat tanah. Dan sistemnya di sini ada beberapa juga, diantaranya USCS ya, Unified Soil Classification System. Sistem ini mengelompokkan tanah dalam 2 kelompok besar. Ada tanah berputir halus, fine grained soil, ya, yaitu tanah di mana 50% berat total, contoh tanah lolos AYAKAN nomor 200. Nah, ini. Ada saringan itu, ada saringan antaranya nomor 200. Ini masuk kategori berputir halus. Agregat halus ya. Simbol dari kelompok ini dimulai dari awal M. Lanau, silt, dan organik. C untuk lempung, clay, organik, dan O untuk lanau organik dan lempung organik. Ada simbol PT digunakan untuk gambut. Tanah-tanah lainnya dengan dasar organik yang tinggi. Ini simbol-simbolnya ada W. Apa itu? Berarti tanahnya gradasi baik. Well grade. Well, baik. Ada P. Poor. Poor ini tanah gradasi buruk. Poor grade. Ada L. Tanah dengan plastisitas rendah. Low plasticity.
Ada high plasticity, ini tanah dengan plastisitas tinggi. Nah, berdasarkan data dari analisis jaringan, metode USCS ini ada terbagi kerikil, pasir, dan fraksi halus. Nah, ukuran kerikil, nah ini 76,2 sampai 4,7 mili. Pasir 4,75 tadi dari sini sampai 0,75, lebih kecil lagi pasir. Fraksi halus lebih kecil lagi, yaitu di bawahnya 0,075. Nah, itu dibagi 3 kan dari sisi ini. Ini pembahasan dari USCS. Dan klasifikasinya atau sistem klasifikasi tanahnya sudah dibuat dalam tabel. Ada singkatannya, ya, GW, ini kerikilnya, GP, GM, GC, SW, SP, SM, SC, ada G, gravel ini G, ada sen, ini SN, pasir, M, lanau, C, lempung, O, organik, P, gambut. Ini kalau GW berarti gabungan, GP berarti gambut, kerikil gambut. Ini ada metode perhitungannya. Ada satu file lagi itu metode perhitungannya. Untuk ASTO ini, sistem klasifikasi berikutnya, sistem klasifikasi ASTO. Nah, diklasifikasi 7 kelompok kalau ASTO. Dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nah, dan ini A1, ya ada A2, ada A3. Ini merupakan tanah berbutir kasar. Agregat kasar yang lolos hayakan nomor 235%. Tanah-tanah di mana 35% atau lebih melalui hayakan nomor 200 diklasifikasikan kelompok berikutnya A4, A5, A6, A7. Jadi ini tadi kelompok berbutir kasar, ya ini berbentuk, ya ini dianggaplah kelompok berbutir halus. Klasifikasinya ini ukuran butiran, ada kerikil, ada pasir. Kerikil itu lolos hayakan lubang 75 mili. Tertinggal atas hayakan nomor 10, lubang 2 mili. Jadi lubang 2 mili itu nomor 10. Kalau pasir, ada ayakan ini. Kalau di lab laboratorium itu ada ayakan. Sudah ada rumusnya ini. Yang mana kerikil, yang mana pasir. Jadi ayak nomor 10, nomor 200. Tersisa berapa persen? Nah, kita lihat nanti di tabel. Nah, ada juga pembahasan plastisitas. Ya. Ada rumusnya itu. Ada caranya juga. Analisis indeks plastisitasnya IP. Jadi ada kerikil, ada pasir, ada fraksi halus juga ini. Ini standarnya. Ini tabelnya untuk ASTO. Jadi ada A1, A2, A3, A4, 5, agregat kasar, agregat halus. Ini ada caranya menentukan bagaimana tanah itu bisa kategori A6 misalnya atau A7. Itu ada metode penghitungnya. Berikutnya sistem berikutnya USDA. Klasifikasi tanah berikutnya. Untuk mengklasifikasi. Ini juga memiliki kelas tersendiri. Ya, ada sand, ada clay, ada silt, ada gravel, ada sand, clay, silt, ini tanah A dan tanah B. Ini juga ada cara menghitungnya. Sehingga bisa didapatkan apakah silt clay atau clay saja atau clay long. Ini ada metode, ada cara perhitungannya. Berikutnya kita bahas penyelidikan tanah. Ya. Jadi sebelum melakukan proses konstruksi, membangun tanah, perkerasan, perlu dilakukan beberapa penyelidikan tanah. Ya, ini ada CBR, California Bearing Ratio, pernah dengar ini CBR? Ada pengujian kerucut pasir, Sencon, pernah dengar Sencon? Nanti kalau sudah pernah praktek ini sudah, mudah-mudahan bisa bertambah pengetahuannya kalau praktek. Ada CBR, ada Sencon, ada standar penetrasi tes, SPT. CBR, kerucut pasir, dan SPT.
Ini CBR misalnya. Apa itu CBR? Yaitu perbandingan antara beban penetrasi satu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Secara umum, perkerasan jalan harus memenuhi dua syarat. Secara keseluruhan, perkerasan jalan harus cukup kuat, memikul berat kendaraan yang akan menggunakannya, dan permukaan jalan harus dapat menahan gaya gesek aus dan aus dari roda kendaraan, termasuk dari air dan hujan. Nah, nilai CBR digunakan untuk menilai kekuatan yang juga dipakai sebagai dasar untuk penentuan tebal lapisan dari suatu perkerasan. Jadi CBR ini menjadi bagian dari perhitungan. Datanya digunakan untuk menentukan berapa tebal perkerasan. Berarti dari materi-materi di kuliah ini, sebelumnya kita hitung menggunakan nilai CBR. Nah, ini rumusnya, ya, mencari CBR, corrected load per standard load kali 100%. Yang masukkan data bisa didapatkan dari tabel di samping, tegangan dan beban. Kemudian yang kedua, kerucut pasir, Sencon. Merupakan salah satu jenis pengujian laksanakan di lapangan, menentukan berat isi kering, keberatan tanah asli, ataupun hasil suatu pekerjaan pemadatan pada tanah, ya, tanah kohesif atau non kohesif. Percobaannya biasa dilakukan evaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan. Ini rumusnya. Jadi ini ada gambar pengujian Sencon. Yang ketiga SPT. Ini SPT. Uji penetrasi standar. Uji dilaksanakan bersamaan dengan pengoboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh terganggu dengan teknik penumbukan. Uji SPT terdiri atas uji pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam tanah dan disertai pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung belah sedalam 300 mili 30 cm vertikal. Itu bisa dipelajari langsung di lab, ya. Kalau praktek mengambil data tanah bisa Sencon, bisa CBR dan SPT. Ya. Demikian materinya. Nah, di sini ada juga tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Ini sudah ada di materi jawabannya, silakan dibaca-baca lagi. Misalnya tuliskan 3 jenis konstruksi perkerasan jalan. Sudah ada jawabannya. 6 jenis kerusakan perkerasan. Jelaskan karakter Nabi, ini menjadi pelajaran karakter kita. Jelaskan sistem klasifikasi tanah. Jelaskan jenis-jenis sistem klasifikasi tanah. Tidak susah saya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kali ini saya Ya, klik. Pak. Lihat sudah ada yang menjawab atau belum. Ini yang sebelumnya tahun 2022. Nah, ini belum ada. Belum ada yang kerjakan. Jadi jangan lupa dikerjakan supaya mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Ya, Pak. Masih belum butuh pendaftaran. Baru bukan. Untuk perhitungannya ada di sini. Tadi klasifikasi tanah. Tapi harus cepat ini tanggal itu maksudnya. Ini saya jelaskan sistem klasifikasi tanahnya. Nah, ini dia sistem tadi. Tadi ada pasir, sand, ada lanau, ada lempung, clay. Bagaimana cara menghitungnya? Ini contohnya. Misalnya dana itu yang diambil ada 30% pasir, 40% lanau, dan 30% butiran dengan lempung. Bagaimana kita klasifikasikan ya? Caranya dari hasil ditunjukkan anak panah jenis tanah. A. Ini termasuk clay loam. Masuk di sini dia. Clay loam. Bagaimana? Dilihat dari datanya. 30% pasir. Pasir, ya.
30%. Tarik. 40% lanau. Lanau 40%. Pasir lanau 40%. Tarik ke dalam. Dan Lembaga Kak. putaran dengan lempung 30%. Nah, ini tanah Ini dari bawah, ini bawah tanah sennya sen pasir tanah pasir 30% pasir, ini sen 30%. Lanau lanau itu sil 40, kemudian lempung itu clay, ya, clay bahasa Inggris 30%. Bertemu di clay loam, ya sudah dapatkan, begitu caranya, ya mudah dapatkan. Jadi klasifikasi, masuk klasifikasi city loam, city loam, clay loam, lempung tanah liat. yang hasil kontaminasi tanah tercemar ini. Jadi begitu caranya. Memang dia kayak penelitian. Agak mudah kalau USD ya. Kalbarik UDP juri. Nah, ini contoh lagi. 20% kerikil, 10% pasir, 30% lanau, 40% lempung. Oh, Bapak biar di sini didapatkanlah masuk kategori yang kuning ini. Clay berarti dia. Masuk kategori clay. Dari presentasi tanah yang telah dimodifikasi, klasifikasi tanah itu termasuk tanah clay. Clay ini lempung. Ambil datanya berapa? Kita hitung dengan rumus ini ternyata. Karena ini ada bukan cuma 3, 1, 2, 3, 4. Maka pasir 10 kali 100 bagi 100 kurang 20, 12,5%. Ya. Dari data yang ada. Ada dua lagi. Itu juga lanau 30 kali 100 ya, 30 kali 100 bagi 100 kurang 200. Dapatkan data dari data ini 12,5, 7,5, 50%. Ini kemarin 2 hari sampai masuk. 50% lempung, 37,5%. Ini 37,5%. Ya. Dengan itu persyaratan. Ini yang 50. Ini 12,5% pasir sen. Ditarik dapatlah clay. Jadi hitung dulu terus. Kalau dapat jenisnya ada 4. Kalau 3 gampang langsung. Kalau 4 maka hitung dulu. Kalaupun bilang ada kuliah asal. Ini metode ASTO. Sudah tadi tabelnya sama ini. Kelasnya A1 sampai A7. Bagaimana cara menentukan ini? Dia masuk klasifikasi mana? Ini masih ASTO, kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Plastisitasnya Risetnya itu dia memang langsung ASTO. Jadi dia menggunakan tabel juga ini. Gambar ya. Indeks plastisitasnya. Batas cairnya. Liquid limit. Ini perhitungannya menggunakan rumus. Misalnya saya yang kelas seminar setelah hasil riset seminar sama asal seminarnya online. Nah, ini contoh. Online. Ya, ini contoh. Jadi seminar terus internasional perhitungan disediakan penerjemah GI, penjelasan GI. Sama Maksud contoh, misalnya dari diukur disaringnya, saringannya itu dilihat tanah yang ada misalnya 100% nomor 100 lolos, nomor 200 saringan itu ada saringan nomor 200 nomor 10 75%. Batas cair LL dan indeks plastisitas didapat 3%. Klasifikasikan bagaimana dia masuk klasifikasi mana dia A1 A2 sampai A7. Nah, ini dapat. Dengan dihitung dapatlah A7 ya. Klasifikasinya A75. Ini perhitungannya. Ini nanti pelajari, bisa bertanya langsung kalau tapi caranya bisa datang, bisa ketemu langsung ya. Ini caranya. Ini kemudian USCS. Sudah dijelaskan juga tadi filenya. Tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. WPLH sudah tadi. Ini gambarnya, tabelnya, dan ditulis simbol-simbol
jenis-jenis klasifikasinya. Nah, ini menggunakan tabel juga menentukan Itu yang bagian mana. Nah, ini contohnya. Dengan data yang mirip tadi di atas dihitung. Nah, ini perhitungannya ya didapatkan. Bahwasanya dia masuk kategori CLML. Ini juga ada contoh 2. Itu dapatkanlah dia masuk kategori SM klasifikasinya. Nah, ini perhitungannya bisa langsung ketemu saya jika ingin tahu caranya. Karena waktu ini kuliah kita tidak lama lagi. Tinggal berapa menit. Itu cara perhitungan. Nah, kalau kita lihat ini ya klasifikasi tanahnya ini ASTO, ini USCS. Setelah ini 1A, 1B sampai A7, A76. Kalau ini USCS ada menggunakan singkatan ya. Ini perbandingan USCS dengan ASTO. Itu yang satu tunggu. Ya. Jadi itu materinya kita. Perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita tutup ya dengan materi pengembangan karakter. Mudah-mudahan kita bisa memiliki kepribadian nanti Ibrahim alaihissalam. Kalau kita sudah memiliki kepribadian sama, di sini bisa kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia itu sejak lahir sudah bertauhid. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini Allah memberi gelar Khalilullah, kekasih Allah artinya. Dan dari kecil beliau sudah menyampaikan kebenaran, berdakwah menyampaikan kebaikan kepada orang tuanya, misalnya Azar, ya ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ayahnya orang yang membuat berhala, membuat gambar patung-patung dari batu yang disembah masyarakatnya. Ini diingatkan oleh Nabi Ibrahim bahwasanya manusia menyembah pencipta manusia, pencipta batu, pencipta seluruh ciptaan, bukan ciptaan yang disembah. Batu disembah. Suatu saat Ibrahim alaihissalam ini karena dia orang yang berani, dia hanya takut pada Allah, dia hancurkan berhala-berhala milik Raja Namrud. Yang menyampaikan masyarakat mereka tidak dengar, malah dihancurkan langsung. Kecuali satu berhala yang besar, dia gantungkan kapaknya di situ. Raja melihat hal ini, ya, dia pikir bukan patung pasti yang akan bergerak, menghancurkan, karena patung tidak bisa bergerak, batu tidak bisa bergerak. Tapi kalau Lalu ditangkaplah Nabi Ibrahim kalau 1 tahun sampai atas perintah Namrud. kecuali Namun Ibrahim membela diri. Dia menjawab tuduhan dengan mencoba menanyakan saja kepada berhala paling besar yang membawa kapal kita. Dia kan Tuhan, pasti tahu. Ternyata tidak bisa tahu. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim ini orang yang pintar berargumentasi juga. Tapi namanya raja yang zalim dan memiliki kesalahan, dia tetap membela yang salah. Bukan membela yang benar. Kalau dia tahu salah, tetap dibela salah yang salah. Tapi Nabi Ibrahim dihukum dengan diikat dan dibakar selama 40 hari. Namun ya Allah selamatkan. Selama dibakar, Nabi Ibrahim AS berdoa. Allah SWT menjadikan api yang panas itu menjadi dingin dan sejuk. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. jadi kalau Nah, setelah itu beliau selamat, Nabi Ibrahim AS kembali berdakwah. Mengajak anak dan keluarganya, lalu memuliakan tamunya yang datang ke rumahnya. Banyak pak makanan ini, makanan diberikan ke tamunya. Mengajak anak keluarganya, selalu memuliakan tamu dan mendirikan sholat. Dan Allah SWT membinasakan Raja Namrud yang kejam itu, yang zalim, dengan makhluk kecil namanya nyamuk. Masuk ke dalam hidungnya, saat dia mati, keluar nyamuk dari hidungnya. Sehingga orang lihat biasa. Rajanya bisa mati oleh nyamuk. Yang pasukannya juga, bukannya rajanya, didatangi oleh nyamuk, mereka diserang oleh nyamuk. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Mahasiswa harus selalu berkata santun dan lembut pada orang tua. Dia tidak takut gelap dan pemberani. Dan ketiga harus memuliakan tamu dan harus terus mengajak orang tua, adik dan kakak beribadah ya. Mendirikan sholat karena lagi yang muslim. Demikian materi kita ini.
Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga belum barang.